Ya, ini dia pembicara kita siang hari ini teman-teman semua, para agent 3i Network, yaitu seorang titanium agensi dari Kota Makassar. Beliau memiliki latar belakang yang profesional sekali ya. Saya akan bacakan. Yang pertama, beliau adalah pebisnis properti. Beliau juga seorang trainer, penulis buku, dan profesional networker yang sudah sukses ya melanglang buana ya sebelum bergabung di bisnis 3i. Memulai bisnis 3i dengan kondisi terpuruk secara keuangan. Jadi beliau pun pernah mengalami masalah keuangan juga dulunya, yaitu pernah mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang sampai ratusan juta di rentenir, Bapak Ibu semua. Dan saat ini beliau bangkit dari keterpurukan tersebut dan berproses dengan berbekal keyakinan menuai kesuksesan yang luar biasa bersama bisnis 3i dengan jaringan yang besar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, para agent 3i, mari kita sambut Pak Fenan, Titanium Agensi, pembicara kita siang hari ini. Baik, selamat siang Pak Fenan. Oke, selamat siang Pak Frans, Ibu Esther, Pak Sandy, Bu Sari, dan semua teman-teman yang hari ini hadir dari manapun Anda berada. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, gimana Pak Frans? Ya, Pak Fenan, topik hari ini bicara tentang membangun raksasa, ini menarik sekali. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Fenan boleh kasih gambaran sedikit kenapa bisa muncul temanya membangunkan raksasa nih, Pak Fenan? Iya, soalnya saat ini kan banyak orang yang sedang terlelap, Pak Frans. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang sulit, ya. Di tengah wabah seperti ini, banyak orang yang hidupnya sedang terpuruk dan mungkin gara-gara itu mereka merasa sesuatu yang sangat menekan mental mereka, membuat mereka merasa serba sulit saat ini, tidak berdaya, merasa lemah. Nah, untuk itu saya memilih tema ini, bagaimana bisa berkontribusi membantu siapa saja yang saat ini mau untuk melangkah maju, meraih hidup yang jauh lebih baik dari saat ini, tentunya Pak Frans. Baik, udah nggak sabar nih rasanya Bu Esther ya, kita mau sama-sama. Betul, udah nggak sabar untuk belajar. Pak Fenan, mungkin Pak Frans bagaimana nih kalau sebelum masuk ke materi ya apa yang nanti Pak Fenan ceritakan, bagaimana kalau kita sedikit ngobrol dulu dengan Pak Fenan tentang bagaimana sih, karena tadi dibacakan edifikasinya adalah seorang yang pernah join yang waktu join di 3i Networks ini dalam keadaan yang memang dalam kondisi keuangan yang tidak baik pada waktu itu. Mungkin sedikit diceritakan Pak Fenan? Iya. Jadi mungkin sebagian teman-teman yang hadir juga sudah pernah mendengar ya testimoni saya pada waktu-waktu yang sebelumnya. Saya ulas sedikit, saya kembali flashback sedikit Bu Esther, bahwa memang 1 bulan tepatnya sebelum saya mengenal bisnis 3i, saya dalam keadaan terpuruk sekali secara keuangan, kondisi yang sangat sulit ya akibat waktu itu dalam bisnis saya di properti, saya salah langkah, salah perhitungan, dan itu dampaknya luar biasa, bukan luar biasa hebat, tapi luar biasa membuat saya terlilit utang. Intinya karena begitu banyak kerugian, begitu banyak yang harus saya bayar, semua barang yang bisa saya jual udah dijual, tapi itu juga belum bisa menutup semua kerugian, belum bisa menutup semuanya. Tabungan juga udah dikuras habis, itu juga belum cukup. Nah, ya terpaksa. Dan memang waktu itu saya sudah diteror, sudah setiap hari dicari-cari orang yang memang harus saya bayar. Dan itu membuat saya terjepit, membuat saya harus berpikir cepat, karena memang saya butuh uang yang sangat besar untuk bisa menutup semua itu. Nah, mau pinjam kemana? Ya, saya tidak punya jalan lain saat itu, teman-teman. Ya, keluarga-keluarga juga sudah membantu, tapi ya masih tetap belum cukup. Nah, maka satu-satunya jalan saat itu saya berpikir cepat saja, ya terpaksa mencari pinjaman di rentenir. Ya, dan itu nilainya sangat besar. Dan ya, Anda tahu sendirilah, itu bunganya mencekik leher, Bapak Ibu teman-teman, dan itu memang efeknya membuat saya bertahun-tahun dampaknya masih terasa. Ya, untunglah saat itu memang saya sudah boleh dibilang sudah cukup terlatih secara mental bagaimana menghadapi situasi sulit, ya, dan hal itu membuat saya berpikir cepat apa yang harus saya lakukan.
saya tidak boleh berlama-lama terpuruk, tidak boleh berlama-lama bersedih. Ya namanya manusia yang hilang semangat, kemudian sempat down, sempat berpikir negatif, ya sempat berpikir untuk putus asa dan seterusnya, itu manusiawi sekali. Tetapi saya mengatakan saya tidak boleh berlama-lama seperti itu. Ya, karena keluarga saya tentunya juga membutuhkan saya. Ya, anak saya, istri saya, siapa yang bisa menolong mereka kalau bukan saya? Ya, akhirnya saya berpikir ya saya harus bangkit, harus bangkit. Nah, dan saat itu memang peluang Tria ini datang kepada saya oleh salah seorang teman di Bandung. Beliau telepon, tapi karena waktu itu saya sedang stres, saya bilang tolong di email saja, file penjelasannya tolong di email saja. Nah, dan ketika beliau email juga sempat saya lupakan, sempat saya abaikan sekian lama, sampai pada satu malam, satu waktu, saya tiba-tiba teringat. Ya, dan ketika cepat-cepat saya membuka email teman saya pelajari bisnis ini, nah, saya melihat ada sebuah harapan baru. Ya, ketika saya mempelajari, saya bilang, wah ini menarik sekali, ini bisa menolong saya. Nah, akhirnya singkat cerita, saya coba beranikan diri ngomong sama istri. Ya, saat itu terus terang bicara uang ya, pendaftaran 50.000 ditambah dengan uang premi perdana 350.000, ya bagi kami itu berat, Bapak Ibu teman-teman. Itu merupakan pilihan bagi kami saat itu, apakah ini dipakai untuk bergabung ikut di bisnis ini atau untuk uang makan keluarga kami selama berapa hari. Ya, tetapi ya setelah kami berdiskusi, ya singkat cerita, istri saya mengizinkan, oke, akhirnya saya fight di bisnis ini. Dan ya puji Tuhan, bisnis ini yang menolong saya, Bapak Ibu teman-teman, mengangkat nasib kami, keluarga kami secara keuangan hingga saat ini ya penghasilan kami dari bisnis ini itu ya puji Tuhan luar biasa. Ya mungkin begitu Bu Esther ya singkat ceritanya. Nanti kalau misalnya saya ulang lagi panjang lebar, ntar jadi testimoni. Nggak jadi bicara tema hari ini. Ya, baik, baik Pak Fenan. Berarti kita sudah bisa langsung masuk ke tema ya, yaitu membangunkan raksasa dalam diri kita. Silakan waktu dan kesempatannya Pak Fenan. Baik, terima kasih Bu Esther ya atas kesempatannya dan teman-teman semua. Ya, selamat datang dalam panggung 3i Live Channel pada siang hari ini. Ya, izinkan saya untuk berbagi screen kepada Anda. Saya ingin putarkan dulu video pengantarnya kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Oke. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah membangunkan raksasa. Weh, ya. Raksasanya masih tidur nih. Jadi harus dibangunkan, ya. Nah, ada sebuah video pengantar saya ingin tunjukkan dulu kepada Anda. Ini mungkin video unik ya. Barangkali juga sebagian dari kita entah Anda sudah pernah nonton atau belum, tapi saya sendiri barusan nonton beberapa waktu yang lalu video ini, teman-teman. Ya, mari kita lihat dulu.
Wow, videonya gimana menurut Anda? Videonya, teman-teman semua. Ya, mungkin Anda bertanya, oh, apa hubungannya video ini dengan tema kita? Ya, di mana raksasanya Pak Pena? Nah, gini, Bapak Ibu teman-teman, saya mengibaratkan, ya kalau Anda tadi lihat video itu ya, itu kan ada sebuah lubang, ya. Nah, lubang. Nah, saya mengibaratkan diri kita ini, ya, diri kita ini seperti lubang itu, teman-teman, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana dari pikiran kita masing-masing atau dari persepsi kita masing-masing, paradigma kita masing-masing, Anda melihat lubang itu seperti apa? Ya, apakah itu lubang yang kosong? Apakah itu lubang yang dangkal saja? Apakah itu mungkin lubang yang sempit? Lubang yang tidak berisi apa-apa? Atau hanya berisi kotoran barangkali? Atau Anda mau coba berpikir lebih jauh? Anda mencoba berpikir di balik lubang itu ada apa? Ya, Anda coba berpikir lubang itu dalam, lubang itu luas, lubang itu berisi sesuatu yang berharga, ya. Nah, itulah diri kita. Diri kita ini sesungguhnya merupakan hasil dari persepsi kita, hasil dari pemikiran kita setiap hari. Nah, kalau kita berolahraga, ya orang-orang yang berolahraga, nge-gym atau mungkin membentuk badan gitu ya, membentuk otot tubuh, itu kan butuh latihan. Kita butuh latihan untuk membentuk tubuh kita menjadi sehat. Kita membutuhkan latihan untuk membentuk tubuh kita menjadi indah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah menginvestasikan waktu, sudah menginvestasikan pemikiran-pemikiran kita untuk bukan cuma sekedar membentuk tubuh, tapi ingat, otak kita ini, pikiran kita ini juga perlu dilatih. Pikiran kita ini juga perlu dibentuk. Nah, pertanyaannya ya, selama ini kita membentuk pikiran kita ke arah mana? Ke arah negatif atau ke arah positif? Kita membentuk pikiran kita ke arah pikiran yang indah atau pikiran yang bukan-bukan, Bapak Ibu. Pikiran yang selalu, pikiran yang berprasangka buruk, pikiran yang curiga, selalu negatif, selalu menganggap orang lain rendah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita perlu yang namanya membentuk pikiran. Karena bagaimanapun juga, bicara modal, ya kita kan manusia ini sebenarnya terlahir dalam kondisi sama-sama tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Betul ya? Kita terlahir dalam kondisi kosong, Bapak Ibu teman-teman. Ya, nah sekarang siapa yang bisa mengisi kekosongan itu? Ya kita sendiri. Ya. Nah, jadi tidak ada orang yang terlangsung tiba-tiba jadi hebat, tiba-tiba jadi luar biasa, tiba-tiba menjadi seseorang yang dahsyat, orang kaya, orang luar biasa, dan seterusnya, itu tidak ada. Ya, semuanya lahir dalam kondisi kosong. Nah, dan perlu kita ketahui, Tuhan sudah menganugerahkan kita sebagai manusia satu modal yang sangat besar, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, teman-teman semua. Ya. Kalau kita berbicara mengenai orang sukses itu di dunia ini, Anda boleh banyak membaca kisah-kisah biografi para orang sukses, teman-teman semua. Ya, banyak sekali orang-orang sukses yang dulunya berasal dari latar belakang yang bukan siapa-siapa. Ya, tetapi mereka berhasil memanfaatkan modal terbesar yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan kepada semua umat manusia modal tersebut. Modalnya adalah otak kita, adalah pikiran kita. Nah, jadi intinya kita mau mengisi, ibaratnya kita mau menginstall ya, menginstall. Karena yang namanya HP, ya HP kita, laptop kita juga itu kan perlu diinstal yang namanya software, ya. Ada aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan, aplikasi-aplikasi yang kita inginkan, kita install masuk ke dalam laptop atau ke dalam komputer atau ke dalam HP kita masing-masing. Nah, sama dengan
hidup ini, Anda ingin menginstal masuk ke otak Anda itu apa? Aplikasi apa yang Anda mau install masuk? Dan teman-teman semua, ingat, tadi saya sudah mengatakan ketika kita lahir ke dunia itu masih kosong. Ya, masih kosong. Nah, kita lah yang harus bertanggung jawab untuk mengisi, menginstal masuk. Anda mau install aplikasi apa? Aplikasi sukses, silahkan diinstal. Aplikasi bahagia, silahkan diinstal. Aplikasi sehat, silahkan diinstal. Aplikasi positif, Anda install, teman-teman semua. Karena kita yang, itu semua di tangan kita. Ya. Nah, baik. Saya lanjut dulu dengan slide-slide-nya. Nah, membangunkan raksasa ini, teman-teman semua, itu harus dimulai dari sebuah hal yang namanya menang dulu di pikiran. Gitu. Nah, ini kan kalau berbicara hidup kita di dunia ini kan ada banyak aspek ya, ada banyak aspek. Nah, sekarang saya coba sempitkan aspeknya. Saya coba sempitkan terarah ke dalam bisnis kita ini, dalam konteks bisnis kita ini, dalam konteks sukses, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau sukses, maka hal yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah kalau kita mau menang dalam kehidupan ini, kita harus menang dulu di pikiran. Ya. Kalau di pikiran kita sudah kalah, waduh, gimana bisa kita mewujudkan hal-hal yang kita mau di dunia ini? Kalau Anda penggemar ya pertandingan tinju, gitu ya, itu kan para petinju itu sebelum bertanding mereka itu dua dihadap-hadapkan, ya, bagaimana mereka bisa mengolah pikiran mereka untuk menang, gitu ya. Mereka dihadap-hadapkan dan saling bertatap mata. Tatap mata. Bagaimana mereka bisa menjatuhkan pikiran lawan? Bagaimana mereka bisa menjatuhkan mental lawan? Gitu. Nah, kalau saat itu saat bertatapan mata itu secara mental, secara di pikiran sudah jatuh, itu ketika bertanding udah lemah, Bapak Ibu teman-teman. Sama dalam kita mengerjakan bisnis 3i Network. Ya. Jangan dulu yang lain deh. Hal paling pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita putuskan adalah bagaimana kita menang dulu di pikiran. Percaya sebelum terjadi bahwa kita akan sukses. Gitu. Nah, tinggal poin-poinnya apa, ya Anda silakan tentukan sendiri berdasarkan kondisi, berdasarkan keadaan Anda masing-masing saat ini. Ya. Nah, misalnya hari ini Anda baru bergabung nih. Kemudian Anda ditantang oleh leader Anda atau oleh sponsor Anda untuk mengejar, untuk meraih bonus elit bulan depan misalnya, atau bulan ini atau bulan depan. Nah, ketika Anda menerima tantangan seperti itu, sekarang apa yang Anda pertama kali pikirkan? Apakah yang terbersit pertama kali bahwa saya nggak bisa, berat, susah, dalam kondisi COVID, mana mungkin. Misalnya, itu kan berarti secara pikiran udah kalah duluan. Kalau secara pikiran udah kalah duluan, ya pasti nggak mungkin bisa dapat elit, teman-teman. Nah, kalau kita mau meraih apa yang kita challenge terhadap diri kita harus terus mengulang kemenangan-kemenangan itu di dalam pikiran terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah percaya. Percaya sebelum itu terjadi. Ya, karena segala sesuatu intinya diciptakan, yang paling pertama diciptakan dulu di pikiran, baru dia bisa menjadi kenyataan. Ya memang tidak serta-merta. Memang ketika kita menciptakan kemenangan di pikiran, bukan berarti bahwa semua proses akan jadi lebih mudah. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, tetapi dengan menciptakan kemenangan dalam pikiran kita siap menghadapi tantangan, kita siap menghadapi resiko, kita siap menghadapi perjuangan itu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi Anda lihat lubang tadi, ya. Lubang tadi itu kan kita nggak tahu sebelumnya itu di dalamnya ternyata banyak ikan gitu ya. Nah,
kita baru tahu setelah dimasukkan ular ke dalamnya. Ular ini sudah terlatih oleh pawangnya, teman-teman semua. Nah, jadi sama dengan diri kita, kita membutuhkan sebuah alat bantu untuk memenangkan pikiran kita. Dan alat bantu itu namanya keyakinan. Kita harus yakin dulu. Ya. Dan seperti kita membentuk tubuh kita, itu kan tidak bisa cuma satu kali, tidak bisa cuma 2 kali, langsung jadi, langsung berotot, langsung sesuai yang kita harapkan. Itu nggak bisa seperti itu, teman-teman. Itu harus terus diulang, terus diulang, terus diulang. Ya. Saya ingat sekali dulu waktu SMA ya, waktu masih sekolah di SMA, waktu zaman SMA, pas habis liburan panjang gitu, ada seorang guru matematika saat itu, yang ketika masuk kelas, hari pertama masuk kelas itu kami langsung dikasih ulangan, ya, ulangan mendadak gitu, ulangan tiba-tiba, di mana itu hari pertama sekolah dan kita murid-murid ya belum siap, namanya liburan ya kita main-main gitu ya, kita nggak belajar dan seterusnya. Tiba-tiba dikasih ulangan di hari pertama. Nah, wah semuanya kalang kabut. Guru itu kasih waktu sekian menit untuk dijawab, tapi setelah waktunya habis nggak ada yang bisa jawab soal itu, ya. Cuma satu soal ditulis di papan, ayo anak-anak pas habis waktunya nggak ada yang bisa jawab soal itu, teman-teman. Wah di kepala ini, wah soal susah banget, bla 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 gitu, nggak ada yang bisa jawab. Nah akhirnya sang guru setelah ngomel-ngomel sebentar, naik ke papan, dia tulis nggak sampai 1 menit terjawab, ya begitu mudahnya oleh sang guru. Wah di kepala kita ini sang murid-murid, wah kita mengatakan wah guruku luar biasa, pintar banget, hebat banget, gitu. Itu saat itu di kepala kami sebagai murid. Tapi tahukah Anda apa rahasia kehebatan sang guru? Nah, dulu saya nggak tahu jawabannya, tapi sekarang saya baru tahu rahasia kenapa guru itu begitu hebat di mata kami para murid saat itu. Ternyata teman-teman semua, soal yang diberikan itu, ya itu aja soalnya, betul? Setiap tahun berganti, soalnya itu lagi. Setiap tahun berganti, soalnya itu lagi. Setiap tahun berganti, soalnya itu lagi. Sementara kami murid-muridnya kan berganti-ganti. Tahun ini beda, tahun depan beda, 2 tahun depan beda. Gitu. Nah, guru itu menjadi ahli, menjadi expert, karena beliau terus mengerjakan soal-soal yang sama, menjawab soal-soal yang sama, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Akhirnya menjadi seorang expert. Betul? Nah, yang namanya kehebatan, yang namanya keunggulan, yang namanya keahlian, itu berasal dari repetisi atau pengulangan. Ya, termasuk pikiran, teman-teman. Pikiran yang terus kita ulang-ulang, terus kita ulang-ulang, entah itu negatif, entah itu positif, itu akan jadi kenyataan. Itu akan menjadi diri kita. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Makanya hati-hati dengan pikiran. Kalau kita selalu terlena, selalu terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif, maka itu yang akan terwujud. Kalau kita selalu mengasihani diri kita sendiri, selalu merasa tidak bisa, selalu merasa tidak berdaya, selalu merasa lemah, merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup, cepat hapus semua pikiran itu. Ingat, semua itu adalah mitos. Ya, musuh terbesar kita adalah mitos-mitos yang diciptakan di masa lalu kita. Kita dari keluarga susah, kita dari kota kecil, orang tua kita nggak kaya, ya kita nggak punya pengalaman, nggak mungkin kamu sukses. Itu semua mitos, teman-teman. Mitos yang selama ini diyakini. Nah, itulah yang akhirnya membawa kita kepada kenyataannya. Maka, kalau terbersit mitos itu, ingat, kebiasaan hanya bisa diubah atau hanya bisa diganti dengan melatih atau membuat diri kita melatih kebiasaan yang baru. Ya, kebiasaan hanya bisa diganti dengan sebuah kebiasaan baru. Kalau selama ini kita selalu berpikir kecil, nggak berani berpikir besar, selama ini begitu. Maka cara menggantinya adalah Anda harus mulai
mengulang-ulang, melatih diri Anda, mengulang-ulang untuk berani berpikir besar. Ya. Nah, jadi jangan percaya dengan mitos-mitos yang mengkerdilkan semangat, yang mengkerdilkan kemampuan, yang mengkerdilkan kehebatan diri Anda yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya, yang hebat ini, yang punya banyak potensi ini, itu seperti lubang tadi, teman-teman. Ada begitu banyak potensi yang belum keluar, yang belum tergali. Raksasa itu masih tidur. Raksasa itu harus dibangunkan. Dibangunkan. Dan yang bertugas, yang bisa membangunkan raksasa itu adalah pikiran dan keyakinan Anda sendiri. Berpikir besar, berpikir positif, dan yakin setiap hari. Anda terus ulang-ulang keyakinan Anda setiap hari. Ya. Kalau Anda lihat flyer ya, gambar promosi dari acara kita pada siang hari ini, itu kan tim Zoom, tim 3i Live channel ini memberikan di situ ada gambar seekor singa, ya, gambar singa. Nah, saya mau tanya kepada Anda, singa itu berbahaya atau enggak? Itu hewan yang berbahaya atau enggak? Ya, pasti kita menjawab ya, singa ya berbahaya lah, betul? Nah, tapi Anda harus tahu, ada kondisi, ya, ada kondisi di mana singa itu tidak berbahaya, teman-teman. Ya, singa itu kalau dia sedang tidur, dia jadi hewan yang tidak berbahaya. Ya, singa itu kalau dia sedang kenyang, dia jadi hewan yang tidak berbahaya. Jadi singa itu menjadi sangat berbahaya ketika dia sedang bangun, apalagi ketika saat itu dia sedang kelaparan. Itu baru berbahaya singanya. Nah, gambar singa ini, ilustrasi singa ini, itu seperti raksasa dalam diri kita. Nah, raksasa ini masih terbaring, masih tidur, masih ibaratnya belum terbangun raksasanya, teman-teman. Nah, bagaimana membangunkan raksasa ini? Raksasa ini harus terus dibuat lapar. Buat lapar maksudnya apa? Makanya kan Steve Jobs itu punya slogan ya, stay hungry, stay foolish kan. Nah, artinya kita harus membuat diri kita ini selalu lapar. Gitu. Membangunkan raksasa, kita membuat diri kita lapar. Gitu. Nah, ini saya masuk dulu ke slide berikutnya ya, teman-teman. Nah, saya akan kaitkan dengan singa lapar ini, raksasa lapar ini dengan poin kedua. Miliki gambaran yang lebih besar daripada diri sendiri. Maksudnya apa? Begini, kan musuh terbesar kita apa? Musuh terbesar manusia itu kan zona nyaman. Zona nyaman yang membuat manusia selalu tidak bisa membuat dirinya mengeluarkan kemampuan terbaik, teman-teman. Ya, keajaiban itu, keajaiban terjadi di luar zona nyaman. Nah, makanya kita perlu memberikan atau menciptakan gambaran yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kalau mungkin bahasa gampang yang Anda tangkap itu, bagaimana menciptakan kondisi urgent atau kondisi kepepet atau kondisi lapar, itu Anda yang ciptakan. Jadi kondisi lapar itu Anda yang bangun, kita yang bangun sendiri, kita yang ciptakan, teman-teman semua. Contoh, ini contoh ya. Kalau misalnya saat ini, secara normal, secara pemikiran kita, kemampuan kita, kemampuan Anda misalnya hari ini bayar premi, Anda memilih premi 350.000 ya. Karena mungkin Anda merasa ya memang begini saya punya keadaan. Inilah kemampuan saya. Ya, yaitu saya ambil premi 350.000.
Nah, untuk menciptakan kondisi urgent, untuk menciptakan kondisi lapar pada raksasa Anda itu, bagaimana caranya? Beranikah Anda menantang diri Anda untuk naikkan premi Anda jadi 700.000 atau jadi 1 juta? Walaupun secara logika Anda kemampuan saat ini adalah 350.000. Itu maksudnya. Maksudnya adalah kita harus berani mendobrak batas wajar yang menurut kita ya itulah keadaan saya sekarang. Gitu. Ya. Beranikah Anda mendobrak batas wajar menurut logika Anda sekarang? Itu yang saya maksud sebagai Anda ciptakan gambaran yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Kondisi urgent, kondisi lapar, kondisi kepepet, itu memang harus diciptakan sendiri. Harus dibangun sendiri. Ya. Keluar dari zona nyaman, itu memang kita nggak bisa menunggu kita sadar gitu ya. Tiba-tiba kita keluar dari zona nyaman. Nggak bisa, teman-teman. Kita yang harus mendorong, yang harus menciptakan pemicu bagi diri kita untuk lompat gitu. Lompat keluar dari zona nyaman. Ya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah the power of kepepet. Ya, itu. Kesaktian kita itu seringkali keluar dalam kondisi-kondisi urgent, dalam kondisi-kondisi kepepet. Betul? Kemampuan terbesar yang selama ini terdiam, yang selama ini kita nggak ngerti, kita nggak tahu bahwa dia ada dalam diri kita, itu seringkali keluar dalam kondisi kepepet. Nah, yang namanya kondisi kepepet itu kan tidak selalu terjadi, itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tetapi ingat, itu bisa kita ciptakan sendiri. Ya. Contoh yang tadi yang saya sampaikan itu cara praktis untuk membuat diri Anda masukkan ke dalam kondisi urgent itu. Ya, jadi hari ini misalnya Anda yang preminya masih 350.000, ya tantang diri Anda. Anda tambah premi Anda. Jadi 700.000, jadi 1 juta. Kan ketakutan orang selama ini untuk tidak ambil premi besar apa? Apa ketakutan orang selama ini? Apa ketakutan orang selama ini? Kenapa dia tidak ambil premi yang lebih besar? Ketakutannya adalah dia jangan sampai bulan depan saya nggak sanggup bayar, kan begitu? Itu kan namanya ketakutan. Betul ya? Pertanyaannya, Anda mau ikuti ketakutan Anda, atau Anda mau memenangkan ketakutan itu? Anda mau menang atas ketakutan itu, atau Anda mau takut? Kalau jangan sampai bulan depan saya tidak bisa bayar premi, itu berarti belum apa-apa kan udah merasa nggak mampu, udah merasa nggak bisa. Belum berjuang, udah merasa kalah. Betul? Berarti mental pejuangnya itu nggak ada, teman-teman. Mental fight, mental fighting-nya itu nggak ada. Gitu. Ya. Nah, ini contoh. Oke? Maka kalau Anda mau mengikuti materi ini, Anda mau menerapkan materi karena kan yang saya pahami begini, teman-teman. Percuma kita punya ilmu segudang, percuma kita punya pengetahuan banyak kalau kita nggak terapkan, kalau kita nggak lakukan. Begitupun materi yang saya bagi pada sore hari ini akan sia-sia, akan percuma kalau tidak dilakukan, kalau tidak diterapkan. Betul? Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, semua yang sia-sia ketika kita tidak menerapkannya, ketika kita tidak berani melakukannya. Ya. Maka kalau misalnya hari ini Anda mau membuat raksasa, Anda mau membuat raksasa dalam diri Anda itu bangun dan bangkit dan berjalan bahkan berlari, tantang diri Anda. Ya, berikan gambaran, ciptakan gambaran yang lebih besar daripada diri Anda sendiri saat ini. Oke? Ini poin kedua.
Kemudian, nah, hal berikutnya adalah buat masalah bukan menjadi masalah. Ya. Karena sesungguhnya masalah itu, semua masalah yang terjadi dalam hidup kita ini sifatnya netral, teman-teman. Dia akan menjadi sebuah hal negatif kalau kita yang memberikan bumbu negatif. Maka masalah itu kita citrakan sebagai masalah yang negatif. Ya. Tapi kalau masalah itu kita berikan bumbu positif, kita citrakan secara positif, maka masalah itu akan menjadi sebuah hal positif. Yang di balik masalah itu ada sebuah kemudahan, ada sebuah hikmah, ada sebuah makna yang luar biasa, ada sebuah arti yang dalam, ada bahkan sebuah hadiah yang mau diberikan kepada kita, yang sudah disiapkan untuk kita. Tetapi masalah itu harus diberikan makna yang positif. Jadi buat masalah bukan menjadi masalah. Caranya bagaimana? Caranya adalah perbesar diri Anda. Ingat, orang yang selalu bermasalah dalam hidupnya adalah orang yang tidak bersahabat dengan diri sendiri. Ya, selalu masih bermasalah dengan diri sendiri. Ada 3 hal, Bapak Ibu teman-teman, yang namanya sukses ya. Yang namanya sukses itu berhubungan dengan 3 hal. Pertama, sukses berhubungan dengan diri sendiri. Ya. Jadi sukses itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Termasuk bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan diri kita sendiri. Ya, jadi sukses berhubungan dengan diri sendiri. Hal pertama, ya kita harus bereskan dulu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang selalu bermasalah dengan orang lain, orang-orang yang selalu bermasalah dengan hal-hal yang lain, hal-hal di luar dirinya, itu pasti adalah orang-orang yang belum beres dengan dirinya sendiri. Selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, selalu melempar kesalahan orang lain, selalu cari kambing hitam. Ya. Jadi kita harus beres dulu dengan diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa sukses itu diawali dengan bertumbuh. Kita harus bertumbuh, teman-teman. Ya, bertumbuh. Jadi bertumbuh itu artinya kita memperbesar diri kita. Bertumbuh itu artinya kita kondisikan dulu ke dalam diri kita. Ya, perbesar diri kita. Ibaratnya begini, ibaratnya kalau misalnya Anda berdiri, misalnya coba Anda bayangkan Anda berdiri di depan Monas, tahu Monas ya? Coba bayangkan Anda coba berdiri di depan Monas. Anda lihat Monas itu kan menjulang tinggi, betul? Nah, Anda bisa melihat Monas itu menjulang tinggi kalau Anda pandang dari sudut yang datar atau bahkan dari sudut pandang yang lebih rendah. Ketika Anda menunduk, melihat Monas ke atas, maka Monas itu akan tampak lebih tinggi, akan tampak lebih besar, karena sudut pandang Anda lebih rendah. Bisa paham ya? Tapi coba Anda membayangkan dari sudut pandang yang lebih tinggi. Atau misalnya Anda naik pesawat, teman-teman. Naik pesawat dari ketinggian 10 km, ya, kan 30.000 kaki itu ya kurang lebih 10 kilo di atas. Coba Anda bisa lihat Monas nggak di bawah? Coba Anda cari-cari Monas dari ketinggian 30.000 kaki. Kelihatan nggak Monasnya? Nggak kelihatan, betul? Kenapa nggak kelihatan? Karena kita melihat dari sudut pandang yang jauh lebih di atas, jauh lebih tinggi. Maka sebuah masalah
hanya akan menjadi terlihat besar ketika diri kita memandangnya dari sudut pandang yang rendah. Ketika kita mengkerdilkan kemampuan kita, ketika kita merasa tidak sanggup, itu sama saja kita melihat dari sudut pandang yang lebih rendah, teman-teman. Ya, oke. Jadi ayolah, kita belajarlah, teman-teman. Ayo kita belajar untuk membuat masalah bukan jadi masalah. Orang kerdil adalah orang yang masalah apa dibesar-besarkan gitu. Coba lihat pandang sekeliling Anda. Ada nggak orang yang sedikit-sedikit ungkit masalah, sedikit-sedikit masalah kecil pun dibesar-besarkan? Banyak kan orang seperti itu? Nah, orang-orang seperti itu adalah orang yang sesungguhnya hatinya kecil, kerdil. Ya. Oke, dia selalu melihat masalah dari sudut pandang yang kecil. Buat masalah menjadi bukan masalah. Caranya, perbesar diri Anda. Anda harus bertumbuh. Ya. Oke. Ingat, sukses berhubungan dengan diri sendiri. Itu poin pertama. Hal paling pertama di situ. Sebelum kita melangkah ke tingkat berikutnya adalah sukses berhubungan dengan orang lain. Betul ya? Jadi setelah kita bereskan diri kita, maka bagaimana kita membereskan hubungan kita dengan orang lain. Karena bagaimanapun juga Tuhan memberikan umat manusia, kita sebagai umat manusia, Tuhan itu mengirimkan berkat setiap hari, teman-teman. Rezeki setiap hari, Tuhan berikan itu berlimpah-limpah. Tapi ada yang terimanya banyak, ada yang terimanya sedikit, ada yang bahkan mungkin nggak terima. Gitu. Saat itu, hari ini mungkin nggak terima, dan seterusnya. Gitu. Tapi selalu kita yakini bahwa rezeki dari Tuhan itu berlimpah-limpah setiap hari. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita rezeki, nggak mungkin kan Tuhan langsung datang ke rumah kita kan, bawakan kita rezeki kan, nggak mungkin kan. Tuhan pasti pakai perantara. Nah, siapa perantaranya? Perantaranya adalah sesama kita manusia, betul? Nah, jadi kalau hubungan kita dengan sesama kita manusia, kita bisa bangun dengan baik, dengan harmonis, ya. Kita bisa membereskan hubungan kita dengan sesama manusia, teman-teman. Maka rezeki itu bisa sampai ke tangan kita. Jadi bereskan diri kita, sukses berhubungan dengan diri sendiri, sukses berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bisa, jadi sukses itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Dan bagaimana membuat hubungan itu menjadi baik. Jangan suka musuh-musuhin orang, jangan suka benci-benci orang. Ya. Jangan suka remehkan orang. Karena rezeki datang dari perantaraan sesama kita manusia. Itu namanya berbuah. Setelah kita bertumbuh, ya kita harus berbuah. Berbuah ini adalah bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, bertumbuh, berbuah. Dan ada hal ketiga yang ini di luar kuasa kita. Ya, kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya, yaitu sukses berhubungan dengan Tuhan. Kalau kata leader saya, Pak Afrial, beliau selalu mengatakan bahwa soal rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki yang diikhtiarkan, ya, ada rezeki yang kita dapat karena kita memang perjuangkan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, yang kedua adalah ada rezeki yang tak disangka. Ya, nah, jadi rezeki yang tak disangka ini ya itu silahkan kehendak Tuhan yang atur, gitu kan? Dia mau Tuhan mau memberikan kita rezeki dari arah-arah yang mana ya? Itu hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus selalu sadar dan selalu mengingat bahwa sukses juga pasti berhubungan dengan Tuhan.
bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, itu pertama. Memperbaiki hubungan dengan orang lain, itu yang kedua. Dan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya, itu cara untuk kita memperbesar diri kita. Kalau itu sudah semakin besar, Bapak Ibu teman-teman, Anda percaya sama saya, Anda akan selalu bisa melihat masalah dari sudut pandang positif. Dari sudut pandang yang lebih besar. Ya. Orang-orang gagal itu, yang namanya orang gagal, itu percaya sama saya, mereka pasti selalu berpikir sempit, berpikir kerdil, berpikir kecil, berpikir mau sakiti orang, mau jatuhkan orang. Nah, itu. Orang gagal ya seperti itu. Nah, orang seperti itu pasti penuh masalah. Oke? Poin keempat. Berlari seperti dikejar anjing gila. Woi. Ya. Nah, kalau Anda yang sempat mengikuti seri kami, ya, kebetulan waktu hari Senin ya, saya tampil bertiga dengan Pak Dharma Marbun dan juga leader saya Pak Frial. Kalau Anda masih ingat saat itu, saya mengatakan bahwa sukses menyukai kecepatan. Sukses menyukai kecepatan. Artinya, sukses itu tidak suka orang yang malas, orang yang santai-santai gitu. Ya. Orang yang masa bodoh, orang yang cuek, orang yang nggak mau capek. Nggak bisa, teman-teman. Sukses nggak suka sama orang-orang seperti itu. Sukses menyukai kecepatan. Maka tempatkanlah diri Anda, saya tadi di poin kedua saya mengatakan bahwa kondisi urgent, kondisi kepepet, itu bisa kita ciptakan, betul? Maka ciptakanlah kondisi kepepet itu, supaya apa? Supaya Anda bisa berlari seperti dikejar anjing gila. Kalau Anda bayangkan sebuah tembok setinggi 2 meter, dalam kondisi normal, Anda disuruh lompat. Belum tentu Anda mau, dan belum tentu Anda bisa. Dalam kondisi normal loh. Tapi kalau dalam kondisi Anda dipasang anjing di belakang Anda, masih sempat berpikir nggak mau nggak? Masih sempat berpikir nggak bisa nggak? Pasti Anda akan mencari cara, otak Anda langsung mencari segala macam cara untuk membuat Anda bisa lompat. Melompati tembok itu, betul? Berlari seperti dikejar anjing gila, maksudnya adalah sebelum sukses, teman-teman, tolong jangan habiskan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebelum sukses, jangan habiskan waktu Anda, jangan sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak produktif. Banyak sekali waktu-waktu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, yang akhirnya terbuang sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mau melepaskan kebiasaan itu. Gara-gara kita terlalu suka memanjakan diri kita dengan hal-hal yang mengenakan diri kita, walaupun kita belum sukses, walaupun setelah kita melakukan itu, hidup kita nggak berubah. Terlalu banyak hal-hal itu, teman-teman. Nonton sinetron misalnya, ya, atau menghabiskan malam dengan begadang yang nggak jelas tujuannya. Atau misalnya santai-santai yang nggak perlu. Dan coba, saya nggak tahu kebiasaan Anda apa, teman-teman. Tapi coba Anda sisir, Anda punya kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda tanpa terasa, ya, menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari loh. Berjam-jam waktu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendukung masa depan. Nah, kalau Anda mengatakan, saya mau sukses, yang perlu Anda garis bawahi itu adalah kata maunya. Mau kan? Mau. Berarti saya mau. Gitu. Kalau Anda sudah mengatakan mau, teman-teman, sebenarnya Anda sudah harus
melepaskan atau bersedia melepaskan semua hal yang tidak mendukung pencapaian Anda, yang tidak mendukung tujuan Anda. Anda semua buang. Buang semua hal, ya. Buang semua hal, kegiatan-kegiatan ya yang sering Anda lakukan yang tidak mendukung pencapaian. Karena sukses menyukai kecepatan. Lalu waktu itu sebaiknya digunakan untuk apa? Ya, sebaiknya digunakan untuk mempercepat pergerakan Anda. Contoh, ya, kalau misalnya dalam satu hari, selama ini Anda hanya presentasi 1 kali 1 hari, Anda genjot diri Anda, dorong diri Anda, paksa diri Anda untuk naikkan grade-nya, naikkan porsinya, teman-teman. Dari 1 kali menjadi 5 kali. Bisa enggak? Kalau setiap hari selama ini Anda hanya 2 kali 1 hari, Anda naikkan jadi 7 kali, jadi 8 kali. Anda sendiri yang buat. Memang yang namanya target, teman-teman, ya kita buat masing-masing. Tapi ingat, jangan membuat target yang justru membuat Anda santai. Gitu ya. Jadi kita harus berlari seperti dikejar anjing gila. Anda kejar bonus elit, itu bagian dari kecepatan. Khusus menyukai kecepatan. Dan saya selalu mengatakan, saya selalu menekankan bahwa kenapa kita butuh kecepatan ini? Karena kita butuh pembuktian, teman-teman. Orang-orang yang tidak percaya dengan kita, orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang negatif terhadap kita, terhadap bisnis ini, itu butuh pembuktian. Betul? Jangan biarkan mereka merasa benar. Maksudnya apa, Pak Fenan? Maksudnya begini, ya, gara-gara kita malas-malasan, gara-gara kita tidak bergerak cepat, akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan, akhirnya gara-gara itu banyak orang yang berhenti, banyak orang yang mundur dari bisnisnya, banyak orang yang akhirnya merasa gagal, gitu ya, menyerah. Nah, ketika orang berhenti, ketika orang menyerah, maka orang-orang negatif itu pasti bilang, apa saya bilang? Betul? Mereka akan merasa benar. Sudah kubilang kamu nggak mungkin sukses. Sudah kubilang kamu nggak sama dengan orang-orang sukses itu. Mana mungkin, kamu mana bisa, kamu bla bla bla. Mereka akan merasa benar terhadap apa yang mereka sampaikan. Betul? Jadi kita butuh kecepatan. Sukses itu menyukai kecepatan. Karena semakin lama kita membuktikan sesuatu, maka semakin berat bisnis ini buat Anda. Oke? Seringkali kan di lapangan begini. Kita udah tunjukkan, ini loh leaderku. Ini loh hasilnya leaderku. Gitu ya. Misalnya leadernya beli motor baru dari bonusnya ditunjukkan, gitu kan? Atau leadernya beli mobil baru dari bonusnya ditunjukkan kepada orang saat presentasi. Kemudian statement bonus leadernya, ya, bonus 10 juta, bonus 15 juta ditunjukkan, bonus 20 juta ditunjukkan. Tapi ingat, banyak orang yang ditunjukkan seperti itu, mereka tetap nggak bergeming, ya, mereka tetap nggak percaya, mereka tetap nggak mau gitu loh. Oke? Apa mereka bilang? Mereka pasti bilang, mana punyamu? Kan begitu ya? Mana punyamu? Gitu. Nah, untuk itu teman-teman semua, cara terbaik untuk menutup kasus negatif itu adalah dengan memberikan bukti. Ya. Nah, untuk bisa memberikan bukti, sebelum kita sukses, kita nggak boleh santai. Kita nggak boleh cuek. Kita nggak boleh masa bodoh. Kita nggak boleh malas-malasan. Kita harus bergerak cepat. Gitu. Kalau perlu, Anda tantang diri Anda. 3 bulan berturut-turut, Anda dapat bonus double elite. Tantang itu diri Anda. Ya. Oke, berlari seperti dikejar anjing gila. Karena sukses menyukai kecepatan. Berikutnya adalah tetapkan target baru sebelum target lama
tercapai. Ya, tetapkan target baru sebelum target lama tercapai. Supaya apa, teman-teman? Supaya diri Anda itu, diri dan bisnis Anda itu selalu berkembang. Ya. Kemampuan, keterampilan diri kita bisa selalu berkembang. Makanya gini, saya itu nggak terlalu suka bicara hal-hal yang berbau teknis, teman-teman semua. Saya itu sukanya berbicara hal-hal yang berhubungan dengan mindset. Kenapa? Karena kalau kita bicara teknis, secara teori, teknis itu hanya menentukan 5%. 5% dari keberhasilan. Ya. Jadi bicara keterampilan-keterampilan yang Anda butuhkan untuk bisa sukses di bisnis ini, itu hanya menentukan 5% keberhasilan. Saya nggak terlalu suka bicara itu. Ya. Termasuk misalnya, kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, Pak Fenan, bagaimana ya cara untuk membuat orang pasti bisa join? Atau pasti tertarik untuk bergabung? Atau bagaimana cara untuk follow up supaya dia closing? Saya nggak suka jawab itu, teman-teman. Kenapa? Karena secara experience, secara pengalaman, dan nanti juga Anda pasti rasakan, semua itu ditentukan oleh jam terbang. Yang namanya kemampuan, yang namanya keterampilan, itu ditentukan oleh jam terbang. Ya. Dan kalau nanti jam terbang Anda sudah banyak, Anda juga akan sepakat dengan saya bahwa cara kita menghadapi satu orang dengan orang yang lain itu nggak bisa disamaratakan. Ya. Cara saya meng-closing si A dengan cara saya meng-closing si B dengan cara saya meng-closing si C itu berbeda-beda caranya. Nggak sama, teman-teman. Makanya kalau ditanya, ada nggak cara yang membuat orang pasti bisa join? Jawaban saya, nggak ada cara itu. Karena cara yang saya pakai untuk menjoinkan si A, kalau saya pakai kepada si B, belum tentu berhasil. Bisa paham ya? Oke? Tugas kita adalah melakukan sebanyak-banyaknya. Karena perbedaan terbesar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses atau orang yang belum sukses, teman-teman, itu ada pada jam terbang. Ada pada pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman para leader kita. Betul. Tapi ingat, Anda sendiri harus punya pengalaman untuk diri Anda. Yang Anda alami sendiri. Pengalaman orang lain memang bisa menjadi guru buat kita. Tapi pengalaman diri Anda sendiri tetap diperlukan. Oke? Jam terbang itu penting. Perbanyak action Anda. Karena prinsip dari sukses di sini, saya selalu bilang, teman-teman, saya pernah juga tulis di status Facebook saya, kalau nggak salah, ya, prinsipnya itu bukan tabur tuai. Bukan satu kali menabur, Anda langsung menuai. Nggak begitu. Satu kali kerja pasti langsung berhasil. Nggak begitu, teman-teman. Jadi prinsipnya bukan tabur tuai. Prinsipnya adalah tabur, tuai. Tuai. Kita nggak tahu kita menuai di action yang keberapa, kita nggak bisa tahu. Tapi ingat, percaya, Tuhan sudah sediakan rezeki buat Anda. Itu yang itu yang harus kita percaya. Tugas kita action sebanyak-banyaknya. Jadi bukan tabur tuai, tapi tabur sebanyak-banyaknya. Tuainya yang keberapa? Ya kita nggak tahu. Tugas kita berusaha, betul? Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Jangan pernah dibalik. Jangan pernah berharap Tuhan yang berusaha, Anda yang menentukan. Itu pasti fail. Ya, itu manusia durhaka itu. Ya. Manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Jangan dibalik. Oke, jadi tetapkan target baru sebelum target lama tercapai. Supaya apa? Supaya secara effort, secara usaha, ya, secara gairah, Anda terus
menjadi orang baru, teman-teman. Menjadi orang baru. Anda punya selalu darah segar. Ya. Karena Anda sudah bisa melihat sebuah visi baru yang Anda sudah menentukan. Contoh misalnya, bagaimana Pak Fenan untuk bisa menetapkan target baru sebelum target lama tercapai? Contohnya apa? Gini, saya tantang Anda misalnya, hari ini saya tantang. Siapapun Anda yang hari ini posisinya agensi sampai leader agensi, ya, orang baru sampai dengan posisi leader agensi. Saya tantang Anda. Beranikah Anda menetapkan target 6 bulan lagi, 6 bulan dari sekarang, bonus Anda 10 juta per bulan? Oke? Tantang diri Anda. Oke? Saya menetapkan target bonus 10 juta per bulan, 6 bulan dari sekarang. Itu kan Anda sudah buat target kan? Oke. Kemudian selama 6 bulan ini, Anda sungguh-sungguh bekerja dengan prinsip raksasa ini, teman-teman. Jadi semua ilmu yang saya sharing hari ini Anda pakai untuk mengejar itu. Misalnya, contoh, hari ini bonus Anda 1 juta misalnya. Terus Anda pakai ilmu ini, nanti di bulan ketiga, bonus Anda jadi 3 juta misalnya, atau 4 juta. Di bulan keempat, bonus Anda jadi 6 juta misalnya. Nah, nanti saat Anda bonus Anda 5 juta, saat bonus Anda 6 juta, Anda buat target yang baru, karena Anda sedang on the way ke arah 10 juta, betul? Anda sedang on the way 10 juta. Jangan membuat target baru, kalau Anda nanti baru di 10 juta, baru Anda buat target baru. Enggak. Sebelum Anda mencapai 10 juta itu, Anda buat target yang lebih besar lagi, yang lebih gila lagi buat Anda. Yang lebih men-challenge lagi, menantang lagi diri Anda. Ya. Jadi saat Anda bonusnya 5 juta, 6 juta, tantang lagi. Kapan Anda mau capai 20 juta? Ini contoh, menetapkan target baru sebelum target lama tercapai. Ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, teriak sekeras-kerasnya. Bukan teriak omong kosong ya, tapi teriak yang berisi gitu. Teriak sekeras-kerasnya, umumkan kepada seluruh dunia tentang target Anda. Gitu. Ya. Orang-orang di sekitar Anda itu paling bagus untuk menjadi orang yang mengawasi Anda. Termasuk keluarga Anda, itu paling bagus untuk menjadi orang yang mengawasi Anda. Jadi setidaknya target Anda itu Anda umumkan, Anda beritahu kepada orang-orang di sekitar Anda. Termasuk juga kepada leader-leader Anda. Misalnya hari ini Anda baru bergabung nih. Ya. Untuk naik posisi tim agensi. Bisa punya bonus 1-2 juta per bulan. Anda tetapkan dulu kapan. Kalau bagi saya sih 1 bulan bisa. Ya, 1 bulan Anda double elite plus naik posisi tim agensi, itu sangat dimungkinkan. Ya. Nah, setelah Anda buat target itu, teman-teman, Anda jangan simpan sendiri. Anda ceritakan target itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Kepada leader Anda, kepada istri Anda, kepada suami Anda ceritakan, target saya bulan depan ini loh. Oke? Supaya apa, teman-teman? Supaya Anda tidak tergoda untuk santai. Ya, kan kalau yang namanya target kita diam-diam saja, terus kita nggak mencapai, dan target itu kita nggak pernah ngomong ke siapa-siapa, itu kan nggak membuat kita jadi terdorong. Ya, kalaupun kita nggak capek kan nggak membuat kita menjadi malu gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda cerita kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang Anda cintai, keluarga Anda, leader Anda, setidaknya itu membuat Anda punya sebuah tanggung jawab. Punya sebuah tanggung jawab untuk
sungguh-sungguh mengejar target itu. Sungguh-sungguh berjuang ke arah target itu. Ya, teriak sekeras-kerasnya, umumkan kepada seluruh dunia. Ya, ini dalam tanda kutip ya. Oke, tentang target Anda. Oke, ini poin ke-6. Nah, poin ke-7, ini nih, cari tahu kelebihan saingan dan kekurangan diri sendiri. Ya. Saya kurang suka menggunakan istilah lawan tanding. Saya lebih suka menggunakan istilah teman tanding, teman-teman. Ya. Siapa itu saingan? Jadi yang namanya saingan itu kita juga perlu cari. Kita perlu ciptakan juga saingan buat diri kita. Ya. Bisa orang-orang yang Anda jadikan panutan di bisnis ini, ya, bisa leader Anda. Pokoknya coba tentukan siapa yang menjadi saingan Anda di bisnis ini. Coba pilih orangnya, ya, bukan untuk menjadi lawan ya, bukan. Tapi untuk membuat Anda selalu bisa tergesek, teman-teman. Untuk membuat Anda selalu menyadari posisi Anda, bahwa Anda nggak boleh santai. Ya, nah, kalau Anda sudah menetapkan saingan Anda, bisa jadi juga itu leader idola Anda, boleh Anda jadikan saingan, teman-teman. Anda cari tahu kelebihan saingan Anda. Kenapa sih saingan Anda itu bisa meraih hal-hal yang dia capai saat ini? Gitu. Cari tahu kelebihannya. Barangkali kelebihannya dia rajin, gitu ya. Dia orangnya siap bekerja ekstra, suka menolong, dia orangnya apalah. Coba cari tahu kelebihan saingan Anda. Dan juga jangan lupa catat kekurangan diri sendiri. Kita perlu tahu kekurangan kita apa. Ya. Nah, sebenarnya hal ini bertujuan untuk apa, teman-teman? Jadi tujuan utama kita bukanlah bagaimana kita mengalahkan saingan, bukan. Tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa melebihi diri kita yang sebelumnya. Gitu. Oke? Nah, ini penting sekali. Anda perlu punya saingan. Makanya, kalau di bisnis ini kan kita punya crossline juga ya. Kalau kita di pertemuan gitu ya, ini offline, kalau di pertemuan offline, itu kan selalu ada yang namanya testimoni. Ya. Orang-orang yang berprestasi naik ke panggung, cerita testimoninya, cerita pengalamannya. Nah, di situ kan akhirnya terjadi yang namanya pergesekan positif. Ya, misalnya Anda tahu ada satu orang yang join-nya dengan Anda kurang lebih sama waktunya, gitu ya. Terus saat ini misalnya Anda belum naik posisi, tapi kok orang itu sudah naik posisi. Nah, berarti kan, wah, kok bisa ya? Kok saya belum naik posisi, kok dia udah naik posisi ya? Itu kan akhirnya terjadi pergesekan, teman-teman. Nah, kita membutuhkan persaingan. Ya, kita butuh persaingan. Oke, jadi sekali lagi ingat, tujuannya bukan untuk mengalahkan saingan itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian yang ke-8, lakukan secara fun. Artinya lakukan dengan hati yang gembira, gitu. Saya nggak tahu Anda di sini ada nggak yang setiap kali mau mengerjakan bisnis ini itu seperti ada beban berat di pundaknya. Ada nggak? Jangan-jangan Anda mengerjakan dengan hati yang tertekan. Ya, jangan Bapak Ibu semua. Kerjakanlah bisnis ini dengan hati yang gembira. Ya. Prinsipnya apa? Hati yang gembira, prinsipnya adalah mindset kita ubah bukan untuk orientasi kepentingan diri kita, tetapi untuk orientasi kepentingan orang yang kita ajak bergabung di bisnis ini. Kalau saya mengajak Anda, bukan untuk membuat saya dapat bonus. Kalau saya berpikir saya mengajak Anda untuk membuat saya dapat bonus, berarti saya berorientasi kepada kepentingan saya.
Betul ya? Jika saya berpikir demikian, saya mengajak Anda untuk kepentingan saya, dan Anda menolak, dan Anda tidak setuju, bahkan Anda mungkin menghina saya, maka disitulah terjadi yang namanya sakit hati. Di situ terjadi yang namanya kita merasa penolakan itu sebagai sebuah beban yang sangat berat. Tetapi jika orientasinya kita balik, adalah orientasi demi kepentingan orang tersebut, betul? Maka ketika orang itu menolak bisnis ini, ketika orang itu menolak ajakan kita, ya kita no problem, Bapak Ibu teman-teman. Ya, artinya dia menolak sesuatu yang baik buat dia. Dia menolak sesuatu yang bermanfaat buat dia. Begitu. Ya, jalani bisnis ini dengan hati yang gembira. Oke? Jangan biarkan keadaan mengubah siapa diri Anda. Ingat, Tuhan menguji kita kan dalam segala kondisi. Bukan hanya kondisi gagal, teman-teman. Tuhan juga bisa menguji kita dalam kondisi berhasil. Ya, jangan biarkan kondisi gagal atau kondisi berhasil mengubah siapa diri kita. Ya, jangan sampai kegagalan membuat kita berubah gitu. Dari dulu kita mungkin orang baik, sekarang jadi orang yang suka memaki-maki orang. Gitu. Gara-gara kita ditolak, gara-gara kita gagal, kita akhirnya jengkel, kita suka marah. Gitu. Padahal sebelumnya kita nggak begitu. Itu berarti bahwa kondisi gagal itu, kondisi tekanan itu membuat kita berubah. Atau ketika Anda sukses, ketika Anda naik posisi, ya itu kan sebuah rezeki dari Tuhan. Tapi jangan sampai rezeki itu, jangan sampai keadaan itu, jangan sampai kesuksesan itu membuat Anda juga berubah. Menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi merasa ini karena saya hebat. Ya. Sesungguhnya tidak ada orang hebat, yang ada adalah hanya Tuhan yang Maha Murah. Gitu ya. Saya pun pribadi hari ini bisa menjadi saat ini ya bukan karena ya saya bekerja teman-teman, tetapi kalau Tuhan tidak izinkan ya semua tidak terjadi, tidak akan terwujud seperti sekarang. Oke? Jadi jangan biarkan keadaan mengubah siapa diri Anda. Entah Anda dalam kondisi sulit, entah Anda dalam kondisi yang mudah, entah Anda sedang gagal, entah Anda sedang berhasil. Jangan biarkan keadaan itu mengubah siapa diri Anda. Tetaplah jadi orang baik, tetaplah jadi orang bertanggung jawab, tetaplah menjadi diri Anda yang sejati. Manusia yang menghargai orang lain, manusia yang menghargai kebaikan, manusia yang menghargai hal-hal yang bisa mendukung pencapaian-pencapaian baik buat dirinya ataupun buat orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan biarkan keadaan mengubah siapa diri Anda. Oke? Nah, jangan pernah menyerah, Bapak Ibu teman-teman. Saya sajikan video terakhir sebelum kita tutup ya materi saya. Ini video Anda bisa simak baik-baik. Jangan pernah menyerah. Dari semua hal ini yang saya sampaikan, ya lakukan, dan jangan pernah menyerah. Ya, raksasa akan segera Anda bangunkan dalam diri Anda. Kita saksikan video ini. When you come to a crossroad and run into the winner and the quitter in you, listen to the winner. The quitter will never take you down the road you want to travel. I believe we all have a winner in us. The truth is, most people give up on their dream. Most people give up on their dream to live the average life, the easy life. But it really doesn't matter what most people do. What do? Because you are different. You will never give up on your dream. You will not listen to the average. You will always listen to the winner in you. Believe in yourself when no one else does. Believe in yourself when you have no reason to believe. And you will never quit. I know some of you are going through a rough time. Some of you are going into the fight of your life. Fighting for your future, fighting for your career, fighting for your family. Some of you are fighting for your life. And I am telling you, do not quit. Do not give in. I
know life can be tough. I know life can wear you down, but if you just stick it out, even if you don't get the result, you will find the character you show will be your reward. The fighting spirit you develop will be the reward, and it will serve you well for the rest of your life. Fight for what you want now, or fight against what you don't want later. You choose. Don't you dare quit. Don't you dare settle. Don't you dare back down. Not today or any other day. When the tough moments come, never forget you are in that moment, writing your legacy. Fight for what you want now, or fight against what you don't want later. You choose. Fight for what you want now, or fight against what you don't want later. You choose. When you come to a crossroad and run into the winner and the quitter in you, listen to the winner. When you make a commitment to yourself, you make sure you see it through. Never, ever quit. Oke, teman-teman, never ever quit. Ingat, melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda adalah kegilaan. Itu kata Albert Einstein. Jadi kalau Anda mau sukses, ya jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini membuat Anda tidak sukses. Gitu. Ya, lakukan hal yang berbeda. Nah, kemudian sukses sesungguhnya itu adalah guru yang jelek, teman-teman. Karena kita belajar paling banyak tentang diri kita ketika kita gagal. Jadi, jangan takut gagal. Tinggal bagaimana Anda sikapi bahwa gagal itu harus membuat Anda melompat ke pencapaian yang bisa lebih besar. Ya, gagal adalah bagian dari proses untuk menjadi sukses, dan kita tidak bisa sukses tanpa mengalami kegagalan. Orang yang tidak berhasil adalah orang yang tidak pernah gagal. Nah, selamat membangkitkan, selamat membangunkan raksasa dalam diri Anda. Oke, selamat sore. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih.